Halo Bapak Ibu yang baik, selamat bertemu kembali dengan saya Coach Sugeng Santoso di channel kami Potensia Institute ini. Selama bertahun-tahun saya sudah membantu ribuan pemilik bisnis, baik untuk memulai bisnis mereka sendiri dari nol dan atau mengembangkan bisnis yang mereka miliki ke tingkat sukses yang lebih lanjut. Nah, dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke messenger saya. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke messenger saya dan ke email saya. Dan mungkin pertanyaan ini juga sering Anda tanyakan di dalam hidup Anda. Nah, apa itu pertanyaannya? Coach, bagaimana cara saya mengatasi ketakutan di dalam bisnis? Banyak sekali orang yang sering mengalami ketakutan di dalam bisnis, baik mereka yang baru ingin memulai, contoh mungkin Anda seorang karyawan dan Anda ingin memulai bisnis Anda sendiri, atau Anda seorang mahasiswa, atau seorang ibu rumah tangga, atau bapak rumah tangga yang ingin memulai bisnis sendiri. Banyak sekali yang mengalami ketakutan sehingga bahkan tidak pernah berani melangkah, tidak pernah berani memulai. Dan atau Anda yang sudah bisnis, banyak juga mengalami ketakutan ketika Anda ingin mencoba strategi baru. Contoh, Anda ingin membuka segmen market yang baru, atau Anda ingin menelurkan produk-produk baru, atau Anda ingin mencoba strategi-strategi baru, dan atau bahkan Anda ingin memulai bisnis Anda yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Banyak sekali orang yang mengalami ketakutan sehingga bahkan tidak pernah mau mulai. Nah, untuk mengatasi apa yang saya sebut tadi ketakutan, saya ibaratkan ya untuk membantu Anda mempermudah, saya ibaratkan seperti penyakit sajalah ya. Seperti penyakit, untuk Anda menyembuhkan penyakit tadi, sesuatu tadi, yaitu ketakutan Anda menyembuhkan penyakit tadi, tentunya Anda harus mau mengobati penyebabnya. Penyebab utamanya itu yang harus dihilangkan atau diobati. Anda tidak bisa menyembuhkan penyakit Anda atau ketakutan Anda tadi dengan hanya mengobati simptomnya atau gejalanya. Mungkin Anda sering membaca buku-buku motivasi yang mengajarkan bahwa kalau Anda ingin mengatasi ketakutan, ya just do it, pura-pura berani. Anda berpura-pura berani dan Anda melakukan begitu saja gitu. Yes, ada plus minusnya itu ya. Saya katakan tidak, konsep tadi tidak 100% salah. Tetapi kalau Anda hanya mengobati simptomnya, gejalanya dengan pura-pura berani tadi, Anda tidak akan melakukan sesuatu tadi secara maksimal. Why? Karena Anda masih dibayangi ketakutan, betul? Anda masih dibayangi ketakutan, sehingga effort Anda, usaha Anda tidak 100%. Ketika usaha yang kita lakukan tidak 100%, tentunya akan berakibat kepada hasil yang tidak memuaskan juga, tidak 100% juga, betul? Nah, tadi saya katakan untuk mengatasi tadi, Anda harus mau mengobati penyebabnya. Lalu apa sih Coach sebetulnya yang sering menyebabkan, dari penyebab utamanya kita mengalami ketakutan tadi? Semua ketakutan yang muncul di dalam kehidupan kita atau di dalam bisnis kita itu semua berasal dari prediksi negatif kita yang terlalu berlebihan. Apa maksudnya? Kita meramalkan, memprediksikan bahwa hal-hal yang akan kita lakukan, yang kita takuti tadi pasti, saya garis bawain, pasti akan berujung dengan sesuatu yang buruk. Contoh, kalau aku memulai bisnis, kalau bangkrut gimana? Kalau tabunganku habis gimana? Belum nanti kalau dihina oleh orang karena bangkrut tadi. Belum kalau kemudian Anda menjadi miskin dan lain sebagainya, betul? Dan atau tadi kalau Anda yang sudah berbisnis, Anda ingin mencoba strategi baru, sering sekali Anda memprediksi, Coach, kalau aku nanti gagal malah rugi bagaimana? Kalau ternyata tadi aku merekrut karyawan jauh lebih banyak, ya yang seharusnya mungkin Anda butuhkan, saya katakan Anda butuhkan loh ya. Jadi banyak sekali orang yang merekrut karyawan juga kalau ketika nggak butuh itu sesuatu yang salah. Tapi ketika Anda butuh memang harus rekrut, ya Anda harus rekrut. Tetapi banyak sekali orang yang mengalami ketakutan tadi untuk merekrut orang lain, merekrut karyawan membantu bisnisnya dia. Karena dia takut nanti malah ribet, betul? Takut malah susah. Nanti karyawannya bandel, nyuri, bagaimana, betul? Malah membuat bisnis Anda ribet, benar nggak? Nah, semua tadi berasal dari prediksi-prediksi yang berlebihan. Kalau aku doing this, aku melakukan ini, pasti hasilnya akan negatif. Lalu, dari mana sih sebenarnya prediksi tadi berasal? Prediksi baik yang terlalu positif
dan atau terlalu negatif itu selalu berasal dari ketidaktahuan di dalam diri kita. Ya, jadi prediksi itu ada dua. Satu, prediksi yang terlalu positif yang sering membuat kita over PD. Saya katakan PD itu percaya diri itu harus, tetapi ketika kita over PD, kita merasa nggak mungkin pernah bisa salah, nggak mungkin pernah bisa gagal, kita nggak mungkin bisa ketipu orang, sehingga kita merasa bahwa nggak mungkin bisa rugi. Kita sering lupa untuk menganalisa lebih dalam. Contoh, banyak sekali pemilik bisnis yang ketipu partner bisnisnya karena terlalu percaya kepada partner bisnisnya sehingga lupa melakukan kontrol atau monitoring. Bahkan di banyak kejadian bahkan lupa membuat perjanjian secara tertulis. Betul? Begitu juga dengan tadi Anda terlalu percaya kepada karyawan Anda sehingga banyak sekali pemilik bisnis yang mungkin ya bahkan mengalami kerugian karena hal tadi. Nah, di satu sisi prediksi yang terlalu negatif itu yang sering menyebabkan kita mengalami ketakutan tadi, itu juga berasal dari ketidaktahuan di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Apa ini maksudnya, Coach? Jadi prediksi yang terlalu positif yang sering membuat orang over PD itu sering terjadi di dalam hidup kita karena kita lupa mempertimbangkan bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita pelajari, yang membuat kita merasa bahwa kita pasti berhasil 100%, tidak mungkin gagal, nggak mungkin rugi, dan lain sebagainya tadi, sehingga membuat kita teledor, ya, yang kita pakai adalah, kita sering lupa bahwa apa yang kita pakai itu adalah data-data lama. Data-data lama, entah itu Anda belajar dari seseorang, ya Anda bisa jadi ikut seminar melihat orang tadi yang sudah sukses di satu bisnis dan Anda mempelajari cara-caranya, entah mungkin Anda membaca buku, menonton YouTube dan lain sebagainya, ya itu adalah data-data lama spesifik untuk orang tadi, untuk bisnis tadi, di kondisi dan situasi yang sudah tertentu tadi. Ya, apakah bisa Anda ulang dan pasti 100% sama persis plek-keteplek untuk membuat Anda seperti itu? Belum tentu. Anda tidak boleh lupa untuk mempertimbangkan bahwa ada begitu banyak data lain yang mungkin bertentangan dengan data yang Anda yakinin tadi. Ya, ketika tadi bisnis-bisnis besar tadi, Microsoft, Apple, Facebook, dan lain sebagainya, sukses, Gojek, Grab, ya, kemudian Tokopedia, dan lain sebagainya, bisnis tadi sukses luar biasa tadi, ada juga loh bisnis-bisnis lain yang mencoba meniru copycat dia yang gagal total, betul? Ya, Anda juga perlu mempertimbangkan hal tadi untuk memperkaya diri Anda, bukan membuat Anda takut, tapi memperkaya sehingga Anda tidak over PD tadi. Nah, prediksi negatif yang terlalu berlebihan, yang tadi saya katakan sering membuat kita takut tadi, itu juga berasal dari ketidaktahuan kita. Ya, kalau ini kebalikannya, kita sering memakai data-data data-data lama untuk menakut-nakutin diri kita. Ya, contoh misalnya, bisa jadi Anda mengalami ketakutan ketika ya untuk memulai bisnis karena Anda membaca satu cerita, satu story bisnis yang gagal total, membuat pemiliknya menderita, bahkan mungkin bunuh diri dan lain sebagainya. Ya, sehingga itu membuat Anda tadi mengalami ketakutan. Kalau aku melakukan ini, nanti berbisnis X ini, dan ternyata orang ini bahkan sampai tadi gagal total, miskin, bahkan bunuh diri, nanti aku kalau ngalamin hal yang sama bagaimana? Atau mungkin Anda sudah pernah mencoba 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali ide bisnis, dan mungkin Anda belum berhasil, sehingga Anda memprediksi diri Anda, kalau saya mencoba yang ke-6, pasti akan ngalamin yang sama dengan 5 hal tadi. Ya, Anda memprediksi terlalu negatif. Anda juga sering lupa karena ketidaktahuan tadi. Ya, sering lupa karena ketidaktahuan tadi. Anda sering lupa bahwa kegagalan Anda di masa lalu, ya bangkrutnya bisnis Anda yang pertama, yang kedua, yang ketiga, itu spesifik khusus untuk Anda di masa lalu itu. Dengan pengetahuan Anda di masa itu, dengan keahlian keterampilan Anda di masa itu, dengan mungkin sikap Anda, pola pikir di masa itu, dan bahkan dengan network yang Anda miliki di masa itu. Ya, kalau Anda membaca satu cerita yang membuat Anda takut, misalnya bisnis yang gagal tadi, Anda sering lupa mempertimbangkan
bahwa hei, kalau satu bisnis ini gagal, dua bisnis ini gagal, tiga bisnis ini gagal, 4 bisnis bahkan 100 bisnis ini gagal, apakah bisnis di luar sana yang dilakukan, ya walaupun bisnisnya tadi sama, misalnya contoh ada satu coffee shop yang gagal total bahkan bangkrut, apakah semua coffee shop itu juga gagal total dan bangkrut? Pasti tidak, betul? Ada coffee shop yang terus bertumbuh dan bahkan bertumbuh dan menjadi besar, bahkan menjadi bisnis global. Misalnya contoh Starbucks, betul Bapak Ibu? Ya, kita sering lupa mempertimbangkan tadi data-data yang lain yang bertentangan dengan yang kita yakinin tadi. Ada loh data-data lain tadi, bahwa kalau satu bisnis ini gagal, apakah semua bisnis yang sama dengan bisnis dia tadi, misalnya di dunia fashion, di dunia coffee shop, dan lain sebagainya, pasti gagal? Enggak. Ya, selalu ada dua sisi koin di dalam setiap kejadian. Nah, yang menjadi masalah yang sering membuat kita takut adalah kita lupa mempertimbangkan sisi yang satunya tadi. Sehingga membuat kita mengalami ketakutan di dalam kehidupan kita. Kalau Anda terus memprediksi masa depan Anda, kehidupan Anda di masa depan dengan pengetahuan, dengan keahlian, keterampilan, bahkan network yang Anda miliki hari ini atau bahkan di masa lalu Anda benar-benar meremehkan diri Anda. Anda lupa bahwa diri Anda selalu bisa bertumbuh. Anda selalu bisa berkembang. Saya ulangin, kalau Anda memprediksi masa depan Anda dengan kemampuan, keahlian, keterampilan, pengetahuan, bahkan jaringan pertemanan, jaringan network yang Anda miliki hari ini, dan atau bahkan di masa lalu Anda benar-benar meremehkan diri Anda. Ya, jadi saya katakan begitu, kenapa? Karena Anda selalu bisa mengembangkan diri Anda setiap waktunya untuk menjadi diri Anda yang baru, dengan pengetahuan yang baru, dengan network yang baru, keterampilan yang baru, pemahaman-pemahaman baru, pola pikir baru, ya Anda selalu bisa lakukan itu. Jadi sebetulnya saya katakan ketakutan tadi tidak berdasar hanya karena Anda tidak tahu. Ya, nah, oke, sekarang saya bagikan bagaimana sih cara kita mengatasinya, oke? Mengatasi tadi ketidaktahuan kita tadi supaya Anda bisa mengatasi ketakutan Anda. Yang pertama, tentunya kalau Anda saya katakan karena ketidaktahuan, tentunya yang pertama ya Anda wajib kudu mesti menambah pengetahuan yang Anda miliki di dalam kehidupan Anda. Betul? Ketika Anda menambah pengetahuan, Anda berarti menambah pilihan-pilihan yang bisa Anda lakukan. Kenapa? Karena saya kasih contoh nih. Kalau Anda hanya mengerti satu jalan, Anda hanya mengerti satu jalan untuk menuju ke satu tempat. Misalnya Anda ingin menuju ke X ini, dan Anda dari sini ya, misalnya ini Anda gitu, dan Anda ingin ke sini, tapi Anda hanya mengerti satu jalan, cuma lewat sini aja. Dan Anda diminta untuk menuju ke kota X ini, ke titik X ini, apa yang akan Anda lakukan? Kemungkinan besar 99,99% Anda akan melewati jalan ini. Why? Karena ini satu-satunya jalan yang Anda tahu. Ya atau ya? Ya, kalau Anda hanya memprediksi, tadi saya katakan, kehidupan Anda di masa depan dengan pengetahuan Anda sekarang atau masa lalu, ya Anda juga akan mengalami ketakutan tadi. Kenapa? Karena Anda lupa bahwa, hei, kalau dulu aku gagal, kalau dulu misal bisnisku gagal, apakah aku tidak bisa belajar dari kegagalan itu? Apakah aku tidak bisa menambah partner bisnis yang baru? Apakah aku tidak bisa tadi menambah ilmu berbisnisku dengan belajar lagi? Betul? Ya, jadi kenapa menambah pengetahuan ini sangat penting? Jadi saya katakan bahwa knowledge, pengetahuan is a potential power. Saya katakan potensial, betul? Kalau pengetahuan tidak Anda pakai, Anda cuma pinter doang, ya nggak ada gunanya, betul? Knowledge is potential power. Why? Why? Dengan menambah pengetahuan, artinya Anda menambah opsi atau pilihan di dalam kehidupan Anda. Anda menambah opsi atau pilihan di dalam kehidupan Anda. Jadi saya kasih contoh di sini, kalau Anda cuma tahu satu jalan saja, Anda disuruh menuju X ini, Anda hanya akan lewat jalan itu kemungkinan besarnya.
Sekarang bayangkan kalau ternyata dengan menambah pengetahuan, ternyata ada loh jalan yang berbeda. Ya, ada jalan yang berbeda. Lewat ini baru ke sini. Ada loh jalan yang berbeda. Ada loh jalan yang berbeda untuk ke sini. Ketika Anda menambah pengetahuan, Anda memiliki jauh lebih banyak opsi atau pilihan di dalam kehidupan Anda. Saya kasih contoh, misalnya Anda katakan, Coach, aku ingin start bisnis nih Coach, tapi modalku terbatas, modalku enggak banyak ini ya. Ketika Anda menambah pengetahuan Anda belajar bahwa ada loh di luar sana, bukan ada, banyak pemilik bisnis yang sekarang kaya raya, mungkin bahkan jadi konglomerat di Indonesia ini, bahkan jadi orang terkaya di dunia, yang mungkin ketika start bisnis mereka dahulu, ya mereka juga dengan modal yang sangat terbatas. Ada begitu banyak pilihan, mungkin ya Anda bisa lihat pemilik bisnis besar seperti Facebook dan lain sebagainya, ya yang memulai bisnisnya bahkan dari kamar kosnya dia. Oke? Nah, ada juga orang yang tadi dengan modal terbatas memulai bisnis dengan cara menjadi makelar dulu misalnya. Anda belum punya modal untuk bikin pabrik, belum punya modal untuk produksi, Anda bisa menjadi makelar untuk memarketingkan barang orang lain dulu, betul? Ada orang yang tadi memulai bisnis karena modalnya tidak terbatas, yang modalnya terbatas tadi, mereka menjadi dropshipper dulu, betul? Mereka ya dropshipper ini di dunia online, Anda menjualkan produk seseorang, kemudian si produk pabrik tertentu, pabrik tadi yang akan mengirimkan ke konsumen yang Anda jual. Anda bahkan hanya cuma jualan aja, tidak perlu ngurus pengiriman, tidak perlu mengurus tadi karyawan dan lain sebagainya, betul? Ada loh orang yang memulai bisnis yang menjadi kaya raya, dahulu mereka tidak punya modal, mereka mungkin join MLM, betul? Multi level marketing. Mereka belajar dari situ, mereka jadi mandiri, dan kemudian mereka start bisnis dari sana, betul? Sehingga mereka jadi kaya raya hingga hari ini. Berapa banyak leader-leader di MLM yang kaya raya? Ayo, banyak atau banyak banget? Ada loh orang yang memulai bisnis karena modalnya dia terbatas, dia tidak langsung sendirian, tapi dia mengajak orang lain untuk patungan, untuk partneran, sehingga modalnya bisa dipenuhi. Ingat, jadi sekali lagi kenapa pentingnya menambah pengetahuan untuk mengatasi rasa takut Anda ini, Anda jadi memiliki lebih banyak opsi atau pilihan. Dengan Anda menambah pengetahuan Anda, menambah pengetahuan, Anda jadi memiliki banyak opsi untuk melakukan sesuatu yang tadi Anda takuti tadi. Coach, aku takut memulai bisnis karena kalau tabunganku habis, bagaimana? Kalau aku jadi miskin, bagaimana? Loh, ada loh begitu banyak orang yang memulai bisnis dengan tidak mempertaruhkan uang secara gila-gilaan, betul? Tadi sudah saya kasih contoh, bisa join MLM, bisa berpartner, bisa mungkin memulai dengan memanfaatkan dunia internet ini, ya sehingga Anda tidak perlu bangun toko, betul? Tidak perlu sewa ruko, sehingga Anda bisa bikin online shop misalnya, itu modalnya jauh lebih sedikit, betul? Tidak harus sewa ruko yang ratusan juta. Yang kedua, kenapa penting sekali menambah pengetahuan ini untuk mengatasi rasa takut Anda? Karena ketika Anda menambah pengetahuan, Anda menjadi lebih percaya diri. Why? Kenapa ini bisa terjadi bahwa dengan menambah pengetahuan kita jadi percaya diri? Why? Karena ketika Anda menambah pengetahuan, Anda menambah data-data baru. Betul? Dan Anda bisa melihat bahwa ternyata ada loh, tadi saya katakan dua sisi di dalam setiap koin. Bahwa ketika Anda membaca cerita bisnis yang tadi, business owner yang gagal total, yang jatuh miskin dan lain sebagainya, di saat bersamaan, di saat business owner tadi itu gagal, selalu ada business owner, ada bisnis-bisnis lain yang justru berkembang. Saya kasih contoh, misalnya di masa pandemi ini, ketika kita ngalamin PPKM ini, apakah semua bisnis ditutup kemudian langsung bangkrut total? Enggak. Ada loh bisnis-bisnis yang justru malah meledak dan kemudian menjadi perusahaan yang akan jauh lebih siap, lebih besar ketika PPKM ini berakhir. Saya kasih contoh, misalnya pengiriman online. Di masa PPKM ini naik enggak? Kebayang dengan e-payment, yang mungkin dimiliki seperti GoPay dan lain sebagainya, OVO dan lain sebagainya, kira-kira malah justru naik atau tidak? Betul? Ya, selalu ada dua sisi koin. Ketika Anda menambah pengetahuan, Anda akan jauh lebih percaya diri. Kenapa? Karena Anda tadi memiliki opsi,
dan kemudian Anda memiliki data baru, Anda bisa melihat sisi koin yang berbeda. Bahwa ketika satu bisnis gagal, selalu ada bisnis lain yang sukses, yang bahkan bertumbuh, bahkan jauh lebih besar. Tugas Anda adalah belajar dari keduanya. Mengapa dari bisnis yang satu ini bisa gagal? Why? Ingat tadi saya katakan bahwa semua data adalah spesifik ya, untuk kondisi tertentu, bahwa ketika dia gagal, itu spesifik untuk bisnis dia. Tetapi di sisi lain ada di saat yang bersamaan ada bisnis yang justru tumbuh. Ini juga spesifik untuk bisnisnya dia di masa tadi dengan kondisi apa yang dia lakukan dan tidak dia lakukan di dalam bisnis mereka. Anda belajar dari keduanya. Tujuannya apa? Supaya satu, Anda mengerti apa yang apa yang tidak boleh dilakukan di kondisi ini tadi. Dan yang kedua, Anda belajar apa loh yang harus dilakukan supaya bisnis Anda punya kemungkinan berhasil jauh lebih besar. Oke, sekarang cara ngatasi ketakutan yang kedua bagaimana? Yang pertama, ingat tadi saya ulang, ya, yang pertama adalah tugas Anda tambah pengetahuan. Kenapa penting? Ya, saya ulang, nambah pengetahuan kenapa penting? Karena dengan menambah pengetahuan, Anda menjadi punya banyak pilihan, punya banyak opsi. Ya, kalau aku tadi tidak punya modal, ternyata banyak opsinya loh. Kalau aku nggak bisa jualan, ternyata banyak opsinya loh. Misalnya contoh, Anda bisa pakai endorser, betul? Ya, oh coach, kalau follower Facebookku, follower Instagramku belum banyak, aku mau berbisnis online, aku baru start. Ada loh di luar sana orang yang memiliki follower yang demikian banyak yang bisa Anda ajak kerjasama, betul? Anda punya begitu banyak opsi sehingga membuat Anda jauh lebih berkurang ketakutannya. Yang kedua, tadi Anda menambah data baru sehingga Anda bisa melihat dua sisi koin di dalam setiap kejadian. Itu membuat Anda lebih percaya diri. Kalau bisnis A ini gagal, bisnis B ini berhasil, pasti ada hal spesifik yang dilakukan oleh mereka. Belajar dari keduanya, supaya don'ts-nya, supaya bisnis Anda tidak gagal bagaimana, yang do-nya apa-apa yang harus dilakukan supaya bisnis Anda bisa terus berhasil bagaimana. Tugas Anda yang kedua untuk mengatasi rasa takut, ini yang paling penting. Ya, yang pertama tadi Anda kan sudah nambah pengetahuan dengan belajar, dengan ikut seminar, baca buku, kemudian mungkin Anda lihat YouTube dan lain sebagainya. Tugas Anda yang kedua ini yang sangat penting. Dari semua yang Anda pelajari itu wajib kudu mesti Anda nyemplung atau praktek. Kenapa ini penting? Tadi kan saya katakan bahwa semua pengetahuan Anda yang Anda pelajari dari orang lain, dari YouTube, dari buku, whatever tadi, itu adalah data lama spesifik untuk kondisi tertentu di masa itu untuk bisnis tadi. Ya, tugas Anda adalah, oke, kalau ini adalah spesifik untuk orang tadi, untuk bisnis tadi, kalau kemudian saya aplikasikan di hidup saya, ada nggak ya yang harus saya sesuaikan? Ya, karena kondisinya kan sudah berbeda, betul? Anda baca cerita bisnis sukses 10 tahun yang lalu lah, sekarang kan kondisinya sudah berbeda, betul? Di masa itu mungkin belum banyak pesaing, tapi sekarang kalau Anda coba copy paste, bisa jadi Anda babak belur. Kenapa? Karena persaingannya sudah menggila, betul? Anda tidak bisa belajar berenang dengan hanya membaca buku tentang berenang. Tugas Anda adalah tadi tambah pengetahuan, kemudian Anda praktekkan di dalam kehidupan Anda, supaya Anda bisa menemukan apa yang perlu Anda sesuaikan, apa yang sudah sesuai dan bisa Anda lanjutkan. Ya, yang pertama tadi apa yang perlu saya sesuaikan dengan kondisi yang sekarang ini. Yang kedua adalah, oh ini sebenarnya yang ini bisa dipakai loh di kondisi sekarang ini. Jadi ya pakai aja. Kalau yang itu tidak bisa dipakai karena itu bisa dipakainya 10 tahun yang lalu, sekarang sudah ketinggalan zaman, ya jangan dipakai, perlu disesuaikan, betul? Dan atau apa yang bahkan tidak bisa Anda pakai di kehidupan Anda yang sekarang, di bisnis Anda yang sekarang. Ya, ini hanya bisa didapatkan kalau Anda mau praktek. Kalau cuma belajar, nambah pengetahuan dan teori aja, impossible, Bapak Ibu. Ya, Anda harus nyemplung, harus praktek. Jadi saya garis bawain, Anda tidak bisa belajar berenang dengan hanya membaca buku tentang berenang. Nah, tadi persis seperti yang saya katakan ketika Anda belajar berenang. Tentunya ya Anda jangan masuk ke kolam yang
dalam dulu. Anda baru belajar berenang, baru baca teorinya, baru les, ya, kemudian Anda nyemplung langsung ke kolam renang sendirian, langsung gelagapan, kelelep, mati duluan nanti, ya. Tugas Anda sederhana, lakukan sesuatu dimulai dari apa yang bisa Anda kontrol. Ya, saya ulang, melakukan sesuatu dimulai dari apa yang bisa Anda kontrol. Saya kasih contoh, kalau misalnya modal Anda terbatas, ya tentunya Anda tidak perlu di awal menaruh modal gila-gilaan terlalu besar untuk ide bisnis pertama Anda. Wah, ini ide bisnis pertama, modalku cuma terbatas, tak gerojokan 100%, bahkan sampai ngutang. Nah, terus nanti kalau misalnya tadi ada kemungkinan gagal pasti, ya, ingat ada dua sisi koin, ada kemungkinan berhasil, ada kemungkinan gagal. Nah, kalau ini terjadi bagaimana? Kalau kemungkinan worst case-nya terjadi bagaimana? Prepare for the best untuk Anda nikmatin, tetapi prepare for the worst, supaya Anda juga siap di kemungkinan terburuknya. Jadi, jangan mencoba kolam yang dalam dengan langsung nyemplung kedua kaki, sementara Anda sendiri belum bisa berenang, belum mahir berenang. Selalu dimulai dari apa yang bisa Anda kontrol. Ya, kalau bisa Anda kontrol, Anda tadi mencoba sesuatu kayak tadi, oke, ide bisnis ini bisa nggak saya tes dulu, misalnya dengan melakukan pameran. Ya, mungkin Anda hanya membayar mungkin 5 juta, 15 juta, 20 juta, daripada langsung sewa ruko yang ratusan juta, langsung buka bisnis dan ternyata nggak laku. Ya, Anda bisa lakukan tadi tes dulu marketnya misalnya, ya. Lakukan sesuatu yang bisa Anda kontrol dulu. Saya ibaratkan ketika Anda nyemplung di kolam renang, pastikan Anda ketika kakinya kram, Anda tetap bisa punya peluang untuk hidup yang besar. Ya, jangan sampai malah Anda kelelep dan mati. Dan kalau kemungkinan terburuk pun Anda tidak mati, nih, worst case-nya Anda tidak sampai mati, ya apa yang perlu Anda takutkan? Nggak ada, benar nggak? Kalau kemungkinan terburuk aja Anda nggak mati, kenapa Anda mesti takut gitu? Kalau Anda mencoba satu strategi dan tadi kemungkinan, kalau strateginya ini gagal tapi Anda nggak mati, kenapa Anda harus takut mencoba strategi tadi? Kalau Anda mencoba satu ide bisnis tapi tidak mempertaruhkan semua tabungannya Anda tes market dulu, Anda mungkin kerjasama dengan orang lain dulu gitu supaya Anda lebih paham. Ya, Anda tidak mati, tidak menguras 100% tabungan Anda, apa yang Anda takutkan? Anda kan tidak harus sewa ruko gila-gilaan dulu. Anda bisa memulai dari online bisnis mungkin. Anda bisa, dari saya katakan, bisa memulai dari pameran-pameran. Anda bahkan coba dulu jual mungkin di gedung perkantoran Anda. Mungkin Anda bekerja di gedung perkantoran dengan mungkin ribuan orang di situ, karyawan, ya Anda bisa lakukan itu di situ dulu untuk tes penerimaan pasar dulu, benar? Yang terakhir, apakah ketakutan itu harus dihilangkan, harus dimusnahkan, harus tidak pernah kita miliki, tidak pernah kita rasakan di dalam kehidupan kita? Jangan. Ya, ketakutan tidak pernah bisa kita hilangkan, bahkan jangan dihilangkan. Why? Kenapa? Karena ketakutan itu membuat kita menjadi lebih waspada. Ketakutan tidak harus dihilangkan, tetapi harus dikendalikan. Sebuah keberanian bukan berarti kita tidak memiliki rasa takut. Kalau Anda tidak memiliki rasa takut, Anda dan saya mungkin sudah mati muda duluan, betul? Nggak ada takutnya, gila, pokoknya ada preman pun tak labas. Jalan Anda mungkin ngebut gila-gilaan karena Anda tidak mengalami ketakutan apapun. Bisnis langsung dipertaruhkan semua karena Anda merasa tadi, aku tidak perlu takut apapun. Ya, Anda mungkin sudah mati muda. Oke, sebuah keberanian bukan berarti kita tidak mengenal rasa takut sama sekali. Tapi sebuah keberanian berarti bagaimana kita bisa mengendalikan rasa takut kita. Karena kita tahu ada sesuatu yang jauh lebih penting untuk kita lakukan, yang jauh lebih penting untuk kita kejar, untuk kita raih, dibandingkan kita mengikuti rasa takut kita tadi. Sebuah keberanian, saya ulang, bukan berarti tidak ada rasa takut. Semua orang memiliki rasa takut dan itu natural, itu wajar. Bahkan tidak boleh dihilangkan, karena itu akan membuat kita jauh lebih hati-hati. Tetapi sebuah keberanian adalah bagaimana kita mengendalikan rasa takut kita. Dan terus dan tetap melakukan apa yang kita tadi takuti tadi dengan jauh lebih hati-hati. Karena kita melihat ada sesuatu yang jauh lebih penting untuk kita kerjakan, untuk kita raih di dalam kehidupan kita. Yaitu membuat hidup kita menjadi lebih baik di masa depan.
Oke, sampai bertemu kembali. Untuk Anda apabila ada hal-hal yang ingin dibahas, ingin didiskusikan, ingin ditanyakan, silahkan Anda kirimkan di kolom komen di YouTube ini. Saya akan membacanya dan akan mencoba menjawabnya secara pribadi untuk Anda. Sampai bertemu kembali di video saya berikutnya.